Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyyit talib, al-ba'isil warisil mani'is salib, alimil kain wal ba'in, wazzaili wadzahib, yadribu bi'adlihi sakin, wa yaskunu bifadlihi dharib. Segala puji bagi Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, maha pelindung lagi maha penuntut segala sesuatu, maha pembangkit, maha kekal, maha penganugerah, maha pelenyap sengsara, maha mengetahui segala keadaan, yang nyata, yang musnah, dan yang binasa. Dengan keadilannya yang diam bisa bergerak, dan dengan keistimewaannya yang bergerak menjadi diam. Apa kabar sahabatku semua, di mana saja kalian berada? Semoga sehat jasmani dan rohani. Bagi sahabat yang memiliki masalah yang rumit dalam kondisi saat ini, saya doakan semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat yang merasa kesulitan untuk tidur karena berbagai macam problematika kehidupan, saya doakan semoga diberi jalan kemudahan untuk segera menyelesaikan semua problemanya, dan semoga mendapatkan hidayah Allah, tentram hatinya, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu tentang bagaimana jika kita sulit untuk tidur. Di zaman sekarang ini, begitu banyak hal yang bisa menjadikan hati kita gelisah. Mungkin disebabkan kerjaan kantor yang kian hari kian menumpuk, kebutuhan hidup keluarga yang terus bertambah, kenaikan gaji yang nyaris habis dikikis inflasi, biaya sekolah anak-anak yang kadang-kadang menyeksakan, istri di rumah yang sering kali banyak menuntut, atau seabrek masalah lainnya yang membuat kita sering gelisah, dan ujung-ujungnya kita menjadi sulit tidur. Manusia modern, utamanya yang tinggal di kota-kota besar, kerap hidup dalam ketergesaan, tekanan waktu, serta himitan target. Kapanpun dan dimanapun mereka selalu dibayang-bayangi tekanan itu. Ketika target tidak tercapai, mereka kelabakan dan stres. Dari sinilah bermacam penyakit akan muncul menggerogoti tubuh. Dari yang dianggap paling ringan, seperti susah tidur, sampai yang paling serius seperti kanker. Gangguan sulit tidur ini tampaknya sepele. Namun, apabila dibiarkan dan kita sering tidak bisa tidur, tentu hal tersebut akan berdampak negatif. Kita merasa ngantuk di siang hari, sulit berkonsentrasi, dan pusing hingga akhirnya pekerjaan menjadi terbengkalai. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan mengakibatkan insomnia. Insomnia adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan sulit tidur. Orang yang terkena insomnia memiliki ciri-ciri seperti merasa gelisah dan susah tidur menjelang waktu tidur, ataupun sulit tidur kembali setelah terbangun di tengah malam. Dan bukan tidak mungkin, sulit tidur dapat mengakibatkan depresi, lalu berkembang menjadi stres berkepanjangan. Secara umum, ada beberapa macam gangguan tidur. Pertama, susah untuk tidur pulas. Yang kedua, susah mempertahankan tidur atau terbangun berkali-kali. Yang ketiga, setelah terbangun susah untuk tidur lagi. Yang keempat, kualitas tidur buruk atau setelah bangun masih terasa letih. Gangguan tidur juga dapat diakibatkan oleh pikiran yang tidak bisa diajak untuk beristirahat. Walaupun telah diusahakan, Anda tidak bisa berhasil menunda memikirkan hal yang muncul, sehingga pikiran Anda menjadi penuh dan letih.
Ia bahkan tidak menghentikan kesibukannya walaupun Anda telah amat sangat lelah dibuatnya. Susah tidur juga bisa disebabkan oleh gangguan fisik seperti nyeri lokal ataupun badan kurang sehat. Orang yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman berkafein, minuman keras, pengguna obat tidur, dan serta darah tinggi jangka panjang juga berisiko mengalami gangguan tidur sulit. Penyakit gangguan tidur ini harus cepat diatasi. Jika tidak, maka akan membahayakan kesehatan fisik dan psikis. Menurut penelitian, bila tidur terganggu, maka kita bisa mengalami kegemukan, kepikunan, hipotensi, dan kematian. Lebih dari itu, seorang yang mengalami insomnia hampir dipastikan seluruh kehidupan sosialnya terganggu dan menjadi sangat tidak produktif. Ia menjadi gampang ngantuk dan lemas di tempat kerja. Kadang disertai perasaan malas makan dan mengakibatkan penurunan berat badan. Ia juga mengalami gangguan psikis seperti cepat marah, mudah lupa, dan muncul ilusi ataupun halusinasi. Bagaimana mengatasi gangguan sulit tidur? Kebanyakan orang lebih memilih cara instan, yakni dengan meminum obat tidur, ditambah antidepresan dan antiasisten. Memang, banyak orang yang tertolong dengan minum obat-obatan semacam itu. Namun, dalam jangka panjang mereka harus menaikkan dosis untuk menghasilkan efek yang sama, sehingga akhirnya malah menjadi ketagihan. Adakah alternatif lain selain mengkonsumsi obat-obatan semacam itu? Jika kita cermati dari segi sebab musababnya, kebanyakan gangguan sulit tidur disebabkan oleh gangguan pikiran. Bila gangguan ini disebabkan oleh pikiran, ini adalah pertanda bahwa kita tidak berhasil mengendalikan pikiran. Dan sebaliknya, pikiran telah menguasai kita, atau bisa juga disebabkan oleh bisikan-bisikan hati yang kebanyakan disebabkan oleh gangguan jin dan setan. Jin atau setan biasa membisikkan hal-hal yang mengarah pada kekejian dan kejahatan. Dalam keadaan ditimpa bisikan, biasanya hati kita akan terus memberontak dan menolak setiap bisikan yang muncul. Pendeknya, akar masalah munculnya gangguan tidur adalah kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran yang terus menghantui pemikiran dan hati kita. Jika ini masalahnya, maka sebenarnya kita umat Islam telah memiliki obat yang ampuh untuk mengatasinya. Dan obat tersebut adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikrullah, maka kegelisahan dan kecemasan itu akan sirna dan berganti dengan ketenangan. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita resep zikir khusus untuk mengatasi gangguan sulit tidur. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, "Aku mengadu kepada Rasulullah SAW tentang diriku yang ditimpa sulit tidur. Maka beliau memerintahkanku agar membaca Allahumma gharatin nujum wa hadaatil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khuduka sinnatun wa la naum ya hayyun ya qayyum ahdi'ul laili wa anim aini." Artinya, ya Allah, telah terbenam bintang-bintang dan telah tenang mata, sedangkan Engkau zat yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Engkau tidak pernah dihinggapi kantuk dan tidur. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku.
Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abi Ya'la, dan Ibnu Asakir. Makna doa ini berarti kita menyatakan dan mengakui bahwa pada malam ini telah terbenam sinar atau cahaya. Sumber kehidupan makhluk-makhlukmu, setiap mata dari makhluk-makhlukmu juga telah terlelap tidur dengan tenang. Sedangkan Engkau adalah zat yang maha hidup. Engkau terus-menerus mengurus makhluk dengan tanpa pernah dihinggapi kantuk dan tidur. Engkau yang maha hidup selamanya. Sedangkan yang selainmu, kehidupan dan kematiannya ada dalam kodrat dan irodahmu. Engkau tidak pernah mengantuk dan tidur dalam mengurus semua makhlukmu. Sedangkan yang selainmu tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan senantiasa dihinggapi kantuk dan tidur. Kemudian kita memanggil dan memohon dengan lantaran dua nama yang dimilikinya, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum, agar Dia berkenan menenangkan malam kita dan menidurkan mata kita. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua nama agung yang mencakup keseluruhan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Hadis riwayat Tirmidzi. Di samping membaca keseluruhan doa ini, kita pun bisa membaca dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, secara berulang-ulang sampai kita benar-benar dapat tidur. Doa ini tentu saja tidak cukup dibaca di lisan saja, tapi yang lebih penting kita harus mengingat Allah dalam doa itu, yaitu dengan menghayati maknanya. Fokuskan hati dan pikiran untuk mengingat Allah. Dan kalau perlu, diiringi dengan self-relaxation, mengendalikan tubuh dengan menjadikannya serileks mungkin. Sehingga dengan sendirinya, pikiran kita terseret ikut menjadi rileks total. Selain doa di atas, kita bisa menambahkan doa pengusir kegelisahan berikut untuk menghindarkan gangguan bisikan hati. Diriwayatkan dari Walid bin Walid radhiyallahu an berkata, Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan diriku orang yang gelisah. Beliau bersabda, jika kamu menempati tempat tidurmu, maka ucapkanlah A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, hukumannya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan-setan serta kehadiran mereka. Tentang keistimewaan doa ini disebutkan dalam hadis, sesungguhnya kegelisahan itu tidak akan membahayakanmu atau tidak akan mendekatimu. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Makna dari doa ini adalah kita mohon perlindungan dan penjagaan Allah dengan lantaran kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kemurkaannya dan hukumannya terhadap orang-orang yang mendurhakainya. Kita juga memohon penjagaan dari kejahatan hamba-hambanya dan memohon perlindungan dari setiap bisikan godaan, tipu daya setan, serta dari kehadiran mereka di sekitar kita dengan kejahatannya. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.